Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indriana Putri, NIM A11 2019 12044. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pemrograman web lanjut, yaitu membuat root, PHP, dan MySQL. Sebenarnya saya seperti ini ya teman-teman. Temanya abu-abu teman-teman. Nah, untuk memberikan tampilan seperti ini agar ya intinya nggak kolom-kolom aja gitu loh teman-teman, agar lebih cantik, saya tuh pakai Bootstrap versi 4 ya teman-teman, karena saya pengennya tuh Bootstrap yang versi 4 gitu teman-teman. Saya download Bootstrap versi 4. Nah ya kan, langsung saya cari tuh saya download, saya masukkan ke file SAM, lalu saya cari ke htdoc, saya buat folder baru yang namanya root 1. Di dalam root 1 saya masukkan file yang ada pada file Bootstrap tadi, saya masukkan ke root 1 ini. Filenya itu terdiri dari CSS dan JS. Saya hubungkan tuh ke Viscode. Nah, sudah terhubungkan ke Viscode. Cara menghubunginya tuh seperti ini, bootstrap.css. Itu dari sini ya teman-teman. Kopas saja linknya, masukkan ke sini. Terus untuk menghubungkan JavaScript-nya, saya taruh dulu ya teman-teman. Nah, bootstrap.min.js saya ambil dari sini ya teman-teman, kopas saja linknya. Kembali lagi ke perangkat aplikasi saya. Nah, di sini saya menggunakan, tetap tadi ada background ya teman-teman. Bagian background sini ada gambar wg.jpg untuk menampilkan background gambar milik saya. Nah, di bawahnya ada kontainer. Kontainer itu buat apa sih? Sebenarnya kontainer itu banyak sekali ya fungsinya, buat agar kanan kirinya itu seimbang, agar pas di tengah itu atas bawahnya tabel kita itu pas di tengah gitu loh teman-teman. Kalau nggak ada kontainer kan tampilannya akan default tuh, defaultnya tuh ke kiri, jadi nggak bagus gitu loh teman-teman, nggak kayak bahasanya nggak estetik gitu loh buat teman-teman. Nah, di bawahnya seperti biasa ada judul 1, H2, H3. Kalau H1 kayaknya kebesaran teman-teman, jadi saya pakainya H2 dan H3. Ke bawah lagi ada awal card. Nah, di sini ada card MT3, itu bahasnya ntar aja teman-teman. Bawahnya lagi ada card header, wiki, secondary, dan kawan-kawan. Itu saya ambil dari ini ya teman-teman, card, komponen, card, header, dan footer. Masuknya langsung masuk ke sini. Sebenarnya yang saya ingin ambil itu kotakan ini aja loh teman-teman, bukan yang ini. Nah, otomatis ada beberapa yang saya hapus, yaitu adalah iya teman-teman, saya hapus, saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini. Kita akan bahas di kelas part margin top 3. Ini tuh untuk memisah agar tabelnya tuh kalau nggak ada card margin top ini, itu tuh tabelnya tuh nempel di judul Universitas Dian Swantoro, itu bakal nempel. Nah, ketika dikasih card margin top 3 itu akan ke bawah sedikit, 3 apa ya namanya, 3 senti lah ibaratnya kayak gitu. Saya kasih judul namanya form input data dosen. Ini saya ambil dari tadi ya teman-teman, yang saya kopas tadi, this class form group.
sama saya ambil. Nah, ininya itu kayak fitur ininya itu bagi judul ya teman-teman. Nah, yang bagian special title treatment itu sebagai NIDN, nama, alamat, nomor HP, yang di dalamnya dapat diinputkan teks, ya bukan teks, sebenarnya bukan hanya teks dan apapun itu. Yang ini NIDN, saya inputkan teks yang namanya value-nya var NIDN, variabel NIDN. Kelasnya font control plus holdernya itu adalah kata-kata yang membelakangi. Kata-kata kayak ini teman-teman. Nah, kayak ini input nomor induk ada di sini enggak itu teman-teman. Oke, kita lewati. Nah, untuk option pada prodi kita kan nggak mungkin tuh ngetik prodi kita. Ya kalau ngetik juga nggak apa-apa sih. Cuma saya memilih cara untuk ngasih option value kayak gini. Select namanya maksudnya. D3TI, D3 penyiaran, dan lain-lain itu ya teman-teman. Yang namanya adalah var prodi seperti tadi, seperti ini. Cuman saya nggak ngasih resolusi ya teman-teman, karena ya nggak apa-apa. Nah, div kelas SR ini untuk apa? Untuk hover aja teman-teman. Ketika kursornya diarahkan ke save atau reset, akan berubah warna. Nah, kayak gini teman-teman. Ini juga bisa loh yang bagian sini tuh. Oke, lagi. Oh ya, BTN secondary itu memberikan warna abu-abu seperti tadi ya teman-teman. Nah, hovernya kita akan bahas setelah ini. Nah, ini untuk tabel, awal tabel ini ya teman-teman. Itu untuk tabel pada bagian bawah ini. Tabel tampilan kumpulan database yang sudah kita inputkan, teman-teman. Kita buat kolom lagi. Tabel bordered table report. Tabel border table stripe yang isinya adalah nomor, NIDN, nama panjang, alamat, nomor HP, prodi, dan aksi. Aksi itu untuk apa sih? Aksi itu tempat buat nempatin apa ya tadi? Ubah atau hapus tadi loh teman-teman. Yang ini. Nah, ini aksi kan. Pada bagian bawah ada codingan program PHP seperti ini. Nah, array 0 sama dengan 1 kita pasti itu buat ketika data kita inputkan, misal nih di bawah ini ada 5 data ya, kita masukkan lagi data itu akan masuk, data terakhir itu akan masuk paling atas nomor 1 ini kayak gitu teman-teman fungsinya. Ini tuh biar data yang baru itu akan masuk paling atas itu teman-teman. Terus array tampil ini untuk apa sih? Array tampil ini tuh untuk menandakan semua ini teman-teman. Array ini untuk menampilkan data yang ada pada database kita biar tampil gitu teman-teman. Yang ini ada CNN itu adalah koneksi yang saya ubah di CNN. Select yang from diambil dari TDSN, kolom DSN, database ID dosen teman-teman.
Nah, di bawahnya ada while. Ini untuk perulangan ya teman-teman dari array tampil ini. Perulangannya itu apa aja sih? Ya ini teman-teman. NIDN, nama, alamat, nomor HP, prodi. Ulang terus. Dan ditambah dengan ubah sama hapus. Jadi di sini itu setiap satu ini tuh ada perulangan gitu teman-teman, yang bisa mengubah atau menghapus dari data ini. Nah, fungsi nomor plus ini buat apa sih? Buat ketika kita kan masukkan tuh data baru, otomatis nomor 1. Nah, ada data baru lagi. Data baru itu kan menjadi nomor 1 dan data lama itu menjadi nomor 2. Nah, fungsinya itu untuk itu. Untuk data yang paling lama itu menjadi data nomor 2, nomor 3, nomor 4. Data yang paling baru akan menjadi data yang pertama. Itu teman-teman. SR ini sama ya teman-teman, untuk menghover si klik ubah ini dan klik hapus ini. Nah, fungsi ahref, index.php dan kawan-kawan itu. Ini tuh indeks PHP tolong pada hal edit ID itu kayak gitu teman-teman, kayak nomor unik itu teman-teman, yang namanya ID dosen. Ada kelas secondary yang warnanya abu-abu tadi teman-teman, itu tuh bisa diedit. Nah ini sama teman-teman, bisa dihapus. Dieditnya itu dari NIDN atau nama atau alamat atau nomor HP atau prodi, itu semuanya bisa diedit, bukan hanya salah satu aja ya teman-teman. Ini ada on click, patron confirm apakah yakin ingin menghapus. Kita klik OK, itu hapus. Kita klik cancel, itu berarti tidak bisa dihapus gitu ya, bukan tidak bisa, tidak jadi dihapus itu teman-teman. Oke, untuk kapan sih perulangan bisa selesai? Kita menggunakan end while agar perulangan dari ini ya teman-teman itu bisa selesai gitu teman-teman. Nah, kita akan membahas bagian atas teman-teman. Server, user, password, database itu untuk menghubungkan ini loh, index.php untuk bisa dihubungkan ke database. Ya namanya adalah DB latihan. Di sini untuk menghubungkannya saya menggunakan codingannya ya teman-teman, programnya saya menggunakan CMN menjadi variabelnya terhubung dengan server, user, password, database. Seperti ini akhirnya. Ini untuk mengecek jika tombol save diklik, apa sih yang akan terjadi? Ya seperti di bawahnya tadi teman-teman, file akan ke save di NIDNN, NAMAA, alamat, dan kawan-kawan. Sebenarnya di sini tuh NIDN, nama, alamat, nomor HP, prodi, kita kan udah buat tuh kolom yang ada di localhost ya teman-teman. Nah, agak lama ya teman-teman. Akan bahas ini dulu ya teman-teman. Array edit itu fungsinya itu mengedit yang NIDN, nama, alamat, nomor HP, prodi, itu diedit gitu ya teman-teman. Ini dari mana sih? Nama NIDNN, NAMAA itu dari mana sih? Dari value yang ini tadi ya teman-teman. Dari ini ya teman-teman, NIDN, nama, NAMAA, MOHPT,
dari itu ya teman-teman ambilnya. Insert itu untuk menambahkan pada kolom NIDN, nama, alamat, nomor HP, prodi, di value, NIDN. Jadi di value itu tuh ditambah sama NIDN kita yang udah kita edit, kita simpan atau kita hapus, itu akan keubahnya tuh di situ, teman-teman. Nah, ini untuk mengecek jika data yang kita simpan, kita masukkan, kita inputkan itu berhasil, akan ada pesan simpan data sukses, gitu ya teman-teman. Kita masukkan lagi ke dokumen location index.php. Terus ketika datanya gagal, akan ada pesan data gagal, simpan data gagal itu. Jadi ke save, ke simpan sudah, kita ke edit atau hapus, gitu ya teman-teman. If is set hell, itu untuk pengujian jika tombol edit atau hapus diklik itu kayak gimana sih? Nah, dibuatnya itu di situ ya teman-teman. Terus pada pengujian edit data ganti aja teman-teman. Sebenarnya tuh ganti aja sih. Ini tuh, nah ini tuh kan disimpan. Kalau ini tuh diedit tuh teman-teman. Nah ada ini, ada array tampil itu untuk menampilkan semua data yang udah diinput. Terus array data itu ya diambil di array tampil gitu. Nah jika array data ini ditemukan, maka data itu bukan langsung ditampilkan dulu teman-teman, dikumpulkan dulu, baru ini data itu dihapus atau enggak. Kalau misal datanya dihapus, sudah data dihapus, berarti tidak akan ditampilkan lagi. Kalau misal data itu dimasukkan dan disimpan, data akan ditampilkan lagi gitu teman-teman. Nah kalau ini buatnya hapus data sukses, hapus data sukses, Ctrl S. Nah ketika hapus data sukses akan ada pesan seperti hapus data sukses, seperti itu ya teman-teman. Ini tuh tetap terhubung ya ke ID yang kayak itu tadi, seperti itu teman-teman. Kita akan masuk ke localhost-nya. Jadi itu saya di latihan TPSN ini ya teman-teman. Nah di sini tuh saya buat NIDN, nama, alamat, nomor HP, prodi. Awalnya saya itu buatnya itu 6 kolom. Yang akan tampil adalah 5 kolom. Yang ID itu akan keubah bertambah secara otomatis ketika data itu diubah, diinputkan atau dihapus. ID dosen itu akan berganti dengan otomatis dengan cara auto increment itu. Varcharnya di NIDN saya pakai 5, namanya 100, alamat 120, itu kebanyakan ya teman-teman. Nomor HP, prodi, semuanya saya edit seperti ini ya teman-teman. Nah kita akan coba buat tambah data ya teman-teman. Satu namanya Zulfa, alamatnya
ya teman-teman. Variabelnya kita ganti dua. Kita coba buat nambahin data ya teman-teman. Nah, save, kita export save, masuk ke si bukannya. Oke, diubah masuk ya teman-teman, berarti penambahan data kita berhasil. Nah, misalnya kita mau ngereset, masukkan random aja alamat hati, nomornya random Telkom. Nah, kita reset. Seharusnya kalau kita reset ini akan kehapus ya teman-teman. Tuh, berarti reset kita berhasil. Kita coba akan mengubah di Mbak Lora ini ya, sudah mengubah NIDN, ubah namanya, kita ubah rumahnya jadi di Palembang ya teman-teman. Nomornya kita ubah 00. Iya, kita save. Selanjutnya di data tadi itu keubah ya teman-teman. Tadi namanya Lora Mufida. Alhamdulillah akhirnya keubah. Oke teman-teman, Palembang nomornya sudah ganti belakangnya 00, ketiga penyiaran. Nah, untuk menghapus data ini ya teman-teman, Bono Arianto Putra, kita hapus. Kan ada pesan seperti ini, kita oke saja. Kita akan cari Dono berhasil, nama tadi berhasil dihapus ya teman-teman. Atau kita kita cancel, tuh data tidak akan jadi dihapus. Itu ya teman-teman, dan saya seperti ini jalannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.